Shalom. Shalom. Semua dalam keadaan sehat, amin. Saya percaya semua datang ke tempat ini dalam keadaan sehat. Bahkan sampai pulang membawa sukacita daripada Tuhan, amin. Walaupun beberapa minggu kemarin kita boleh ibadah online tapi tidak menghalangi hadirat Tuhan di rumah Bapak Ibu Saudara. Saya akan percaya bahwa hari ini juga Roh Kudus hadir di tempat ini, amin. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Bertahtalah Tuhan di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yesus, kami puja. Katakan Yesus, Yesus, kami puja, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari serukan, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Saya undang untuk bangkit berdiri, katakan sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji,
Ya, saya sapa sekali lagi. Shalom, shalom, shalom. Saya mulai tangan-tangan bersukacita hari ini, haleluya. Sambil berkata mungkin sebelah kanan kirinya, kamu cantik, kamu ganteng. Nah, dalam masker senyum gak apa-apa ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya.
Tuhan kita, amin. Mari kita semua umat pilihan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang, untuk berdiri. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Setiap lutut, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Raja segala raja, dialah raja, dialah raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Katakan dialah Yesus, dialah Yesus. Amin. Biarlah roh kita terus menyala-nyala, mau melayani Tuhan, amin. Katakan sama-sama yuk. Biarlah rohku Tuhan menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Tangannya semua bisa kayak gini ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya silakan untuk duduk kembali. Amin. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala, amin. Mungkin ada roh kita yang padam untuk melayani Tuhan, tapi saat hari ini kita diingatkan untuk roh kita terus menyala-nyala, mau melayani Tuhan di setiap kehidupan kita. Mari siapkan hatimu untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengiringmu seumur hidup kami. Kami tidak pernah menyesal Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu
berdiri. Melayani, mengasihi, mengiringmu Tuhan. Seumur hidupku, janjimu dan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh kami Tuhan, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Haleluya. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu seumur hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sekalipun tubuh kami lenyap, kami mau melayani-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu Tuhan. Seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, katakan kepada hamba-Nya. Mengasihi, kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami rindu agar semangat kami tetap berkobar-kobar untuk melayani Engkau. Semangat kami tetap berkobar-kobar untuk mengiring Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami semua. Sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Ya, saya mau katakan bahwa Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang berkemenangan. Kenapa? Kalau kita dengar berita-berita di luar sana, maka rasanya kita agak ngeri-ngeri sedap saudara untuk datang dan berkumpul bersama-sama. Itu sebabnya saudara saya menyadari itu, makanya lihat kursinya saya atur lebih jarang saudara. Supaya kita betul-betul tetap beribadah, tetapi kita tetap menjaga protokol. Dan pada pagi hari ini setelah 2 minggu kita tidak beribadah bersama-sama, saya mau mengucapkan terima kasih untuk dukungan doanya sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini firman Tuhan saya beri judul, perhatikanlah keadaanmu. Minggu yang lalu 2 minggu yang lalu sebelum kita libur, temanya lihatlah sekelilingmu. Kita melihat keadaan yang ada di sekeliling kita.
Tetapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat keadaan kita. Kalimat ini, perhatikanlah keadaanmu, itu bukan kalimat saya. Tapi itu adalah kalimat yang diambil dari firman Tuhan. Kalimat yang terdapat di dalam Alkitab. Dan untuk itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kitab Hagai. Hagai pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hagai pasal 1 ayat yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bukan hakim-hakim tapi Hagai. Ya, kita akan baca bersama-sama. Semua kita baca dengan bersuara supaya mulut kita mengucapkan, telinga kita mendengar, mata kita melihat. 1, 2, 3. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Saltiel Bupati Yehuda dan kepada Yesua bin Yosadak imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Terus, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, sampai di situ? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari 11 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, ada 2 kali Tuhan mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini dilatar belakangi oleh peristiwa orang-orang Israel dalam kitab Esra. Diceritakan bahwa orang-orang Israel yang sedang ditawan itu sekarang diizinkan oleh Tuhan melalui Raja Kores yang memerintah pada saat itu untuk kembali ke Yerusalem dengan satu tujuan, membangun rumah Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Yerusalem dengan semangat. Kita bisa baca di dalam kitab Esra. Mereka begitu semangat untuk pulang ke Yerusalem. Karena apa? Mereka pulang ke Yerusalem dan untuk membangun bait Allah dengan biaya pemerintah. Pemerintah Persia yang akan membiayai pembangunan rumah ibadah itu. Dengan kata lain, orang Israel tidak perlu mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya, tidak perlu. Karena biaya pembangunan bait Allah ditanggung oleh pemerintah. Kemudian mereka dengan semangat pulang. Tetapi ternyata waktu sampai di sana mereka dengan semangat dulu memulai meletakkan batu pertama, mulai membangun dasar rumah Tuhan. Kalau kita baca nanti, saudara boleh baca latar belakang ini di dalam kitab Esra. Tetapi sementara mereka mulai membangun rumah Tuhan, tiba-tiba mereka menghadapi tantangan di resolusi. Waktu mereka diresolusi, mereka mulai putus asa dan mereka mulai akhirnya beralih fokus. Mereka tidak lagi membangun bait Allah, mereka berhenti dan mereka mulai membangun
memperbaiki ekonomi dan rumah mereka masing-masing. Dan situasi ini tertunda sampai 16 tahun. Nah saudara, saya bisa mengajak saudara, saya mau saudara merenungkan, membayangkan bangunan yang sudah dimulai setengah jalan tiba-tiba dihentikan selama 16 tahun. Kira-kira menurut saudara bangunan itu seperti apa? Makanya saya kasih gambaran ini saudara. Reruntuhan. Hanya dasarnya, tetapi itu pun sudah menjadi puing-puing. Nah, karena seperti itu, maka datanglah firman Tuhan kepada mereka melalui Nabi Hagai. Dan itulah yang dikisahkan, diceritakan di dalam kitab Hagai. Dan ayat yang kita baca tadi kembali kepada pasal yang pertama, Hagai pasal yang pertama. Di sana dikatakan, apa yang terjadi dengan orang Israel? Di situ dikatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, berarti ini sudah pindah raja. Kores sudah lengser, sekarang yang menjadi raja adalah Darius, sudah berpindah pemerintahan. Dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Saltiel bupati Yehuda dan kepada Yosadak imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang sebelum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, perhatikanlah keadaanmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena mereka, foto dulu. Nah, ya, yang itu nanti diedit ya Pak ya. Ya, karena mereka mengabaikan pembangunan rumah Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan, hei orang-orang Israel, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, saya bersyukur bahwa tempat ibadah kita sudah bagus saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa rumah Tuhan itu bukan berbicara, yang pertama-tama bukan berbicara soal gereja, gedung gereja. Kalau pada saat itu memang yang dimaksudkan oleh Nabi Hagai dan Tuhan pada saat itu adalah pembangunan rumah Tuhan, pembangunan bait Allah yang saat itu sedang terbengkalai. Tetapi pada saat ini yang sedang berbicara, karena firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi saat ini firman Tuhan ini sedang berbicara bukan hanya soal gereja. Saya bersyukur dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat pertolongan dari saudara-saudara, kita bisa membangun rumah Tuhan di tempat ini. Gedung gereja menjadi gedung gereja yang enak untuk kita pakai. Tetapi yang terpenting bukan gedung gerejanya, tetapi bagaimana hati kita, hidup kita. Dan pada saat orang Israel mengabaikan hal-hal yang rohani, pada saat orang Israel mengabaikan tentang ibadah mereka, ibadah mereka itu berpusat di bait Allah. Karena mereka mengabaikan semuanya itu, Tuhan bilang, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sementara rumah Tuhan berantakan? Mereka tidak membangun bait Allah, tetapi masing-masing membangun rumahnya sendiri. Mereka tidak membangun bait Allah karena menganggap bahwa belum waktunya, menunda-nunda waktu. Ayat-ayat ini sedang berbicara
bahwa orang Israel menyadari bahwa mereka perlu beribadah kepada Tuhan. Tetapi mereka berpikir ya udahlah nggak apa-apa. Di pembuangan juga kami nggak punya bait Allah, kami bisa beribadah. Aplikasinya bagi kita saudara apa? Kita tahu bahwa manusia hidup. Manusia ini punya dua tubuh saudara. Manusia jasmani dan manusia rohani. Kedua-duanya harus diberi makan. Tapi kenyataannya orang Israel waktu itu lebih fokus kepada pembangunan. Mereka lebih fokus kepada hal-hal jasmani saja. Mereka lebih fokus membangun rumah mereka, mendandani rumah mereka sebaik mungkin, tapi mengabaikan hal-hal rohani. Saudara, bukankah ada banyak di antara kita? Saya berdoa bahwa kita yang ada di sini adalah orang berkemenangan yang menganggap bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Banyak orang menyadari bahwa dia perlu Tuhan, tetapi tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang menjadi prioritas. Sehingga mereka jauh lebih sibuk mengurus urusan-urusan duniawi, cari duit dan sebagainya. Apakah salah kita kerja cari uang? Tidak salah saudara, semua orang perlu uang, betul? Apakah salah kita bekerja? Gak salah, firman Tuhan bilang kalau tidak mau kerja jangan makan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, hei pemalas belajarlah dari semut. Artinya harus rajin bekerja. Tetapi jangan sampai kita hanya sibuk bekerja. Jangan sampai kita hanya mementingkan kepentingan jasmani kita. Sehingga kita lupa bahwa ada yang lebih penting, yaitu kebutuhan rohani kita. Jangan sampai kita sibuk mengurus supaya tubuh jasmani kita bisa dipuaskan. Yang bisa memuaskan tubuh jasmani kita apa saudara? Kalau kita bisa punya rumah bagus, kalau kita bisa punya fasilitas rumah yang bagus, kalau kita bisa pakai baju yang bagus, kalau kita bisa punya uang yang banyak sehingga kita mau apa saja bisa. Sekali lagi tidak ada salahnya kita punya uang banyak. Saya juga butuh uang. Tidak ada salahnya kita punya rumah yang bagus. Tidak ada salahnya kita pakai baju yang bagus. Tidak ada salahnya kita punya sesuatu yang menyenangkan, yang mewah. Tetapi jangan sampai berfokus hanya kepada itu. Sehingga ibadah kita yang merupakan yang terpenting, yang akan kita bawa sampai kepada kesudahan, itu kita lupakan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Sampai Tuhan mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Yang lalu kita memperhatikan orang lain. Sekarang mari kita memperhatikan kehidupan kita pribadi. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana ibadah kita? Masihkah kita mencari Tuhan? Saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Apa akibatnya bagi bangsa Israel? Karena mereka tidak peduli kepada pembangunan bait Allah. Apa akibatnya kepada bangsa Israel? Karena mereka mengabaikan hal-hal yang rohani. Mereka hanya puas, dan di situ dikatakan, sudah tibakah waktunya kamu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sementara rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Saudara, waktu kita tidak memperdulikan kehidupan rohani kita, tidak memperdulikan kehidupan kerohanian kita, pada saat kita mengabaikan kehubungan kita dengan Tuhan, maka kita, tubuh rohani kita menjadi reruntuhan.
pada saat kita tidak pernah lagi tahu berdoa, pada saat kita bangun pagi hanya langsung bangun dan tanpa mencari Tuhan, kita mulai bekerja, kita mulai aktivitas kita. Dan sepanjang hari kita lupa bahwa ada yang sedang menunggu kita untuk berbicara dengan Dia. Maka sebenarnya tubuh rohani kita sedang menjadi reruntuhan. Saudara, apakah tubuh rohani saudara sedang reruntuhan hari ini atau sedang dibangun? Saya harap kita yang ada di sini adalah orang-orang yang mengutamakan pembangunan bait Allah, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Apa akibatnya kalau kita mengabaikan itu? Kita buka di dalam pasal yang pasal 1 ayat yang kedua dulu kita baca. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata. Saudara, waktu saya membaca merenungkan ayat ini, saya menemukan sesuatu yang agak janggal dari Tuhan. Biasa kalau Tuhan berbicara kepada orang Israel, Dia mengatakan umatku. Tapi sekarang Dia tidak mengatakan umatku, tapi Dia mengatakan bangsa ini. Kalau kita bicara sama anak kita, biasanya kita bilang anakku kan. Kalau saya bicara kepada, katakanlah kepada Mas Budi, kemudian saya cerita tentang anak saya katakan anak saya atau saya sebut namanya. Tapi kalau saya katakan anak itu, kira-kira ada nada apa di dalamnya, saudara? Ada marah, nada tidak senang. Kalau saya bicara tentang anak saya dan saya tidak menyebut namanya, atau saya tidak mengatakan anak saya, tapi saya bilang anak itu berarti ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hati saya. Nah, waktu saya membaca ini, saya melihat bahwa Tuhan sedih, Tuhan sedang marah, Tuhan sedang tidak senang karena orang Israel mengabaikan hal-hal yang rohani, saudara. Jadi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita cari Tuhan, mengutamakan pembangunan bait suci kita, mengutamakan pembangunan tubuh rohani kita, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita sering menyanyi, Tuhan ku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini. Waktu Tuhan mendengar kata itu, pasti Dia senang, tapi Dia tidak hanya mendengarkan apa yang kita ucapkan, tetapi Dia melihat bagaimana kehidupan kita. Waktu kita datang beribadah seperti ini, di saat orang-orang pada ketakutan untuk berkumpul, kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan senang. Tapi jujur saya agak aneh, saudara. Banyak orang kalau pergi ibadah takut. Takut si Omikron, saudara. Takut sama si Omikron, saudara. Takut datang ke rumah Tuhan. Tapi kenyataannya pergi di mall berjubel. Pergi di tempat rekreasi berjubel. Saya berpikir, apakah mereka takut beribadah? Takut Omikron atau sebenarnya malas beribadah? Ya. Nah, saya tidak sedang menghakimi, tetapi biarlah ini menjadi perenungan, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Yang kedua,
kedua, apa akibatnya? Jadi akibat yang pertama, kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita membuat Tuhan sedih. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-6. Pasal yang pertama ayat 6. Setelah di ayat 5 dia katakan, perhatikanlah keadaanmu. Kemudian dia gambarkan situasi ini. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Artinya apa, saudara? Orang bekerja keras. Orang berusaha dengan susah payah. Segala sesuatu diupayakan. Tetapi hasilnya sedikit. Artinya tidak diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak orang-orang percaya, berapa banyak orang Kristen, bahkan mungkin kita mengalami, kita kerja keras, kita kerja dari pagi sampai malam, kita buka usaha ini, buka usaha itu, tetapi semuanya gagal. Tidak ada yang menghasilkan cukup. Artinya Tuhan tidak memberkati kita. Itu yang pertama. Hukuman Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Yang kedua, dikatakan, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Artinya apa, saudara? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari kalimat ini? Kamu makan banyak, tapi tidak kenyang. Haus, kita minum, tapi tetap aja haus. Kita pakai baju, tapi tetap aja kedinginan. Artinya apa? Tidak pernah ada kepuasan. Bekerja menghasilkan sesuatu, dapat banyak uang, tapi tidak pernah puas. Ini adalah situasi yang dihadapi oleh orang Israel pada saat itu. Mereka bekerja. Dapat, tetapi selalu aja kurang. Nah, berapa banyak di antara kita yang mengalami situasi ini? Manusia itu selalu kurang aja. Sudah dapat ini, belum puas, mau ini lagi. Dulu waktu belum punya apa-apa sama sekali, dia katakan, kalau saya bisa punya sepeda saja, saya sudah senang sekali. Puji Tuhan, Tuhan kasih sepeda. Tapi ternyata setelah punya sepeda, gak puas. Kalau bisa saya punya motor. Apakah salah kita punya keinginan seperti itu? Enggak ada yang salah. Yang salah adalah hati kita tidak pernah puas. Dan itu berbicara mengenai perasaan. Kenapa kita tidak pernah puas dengan apa yang ada pada kita? Karena kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita tidak tahu bersyukur. Orang yang mengutamakan, yang punya hubungan baik dengan Tuhan akan selalu mensyukuri apapun yang Tuhan kasih dan akan menikmati itu sehingga dia akan selalu puas menikmati hidup, saudara. Salah satu prinsip hidup saya begini, saudara. Dimanapun saya tinggal, apapun yang saya kerjakan, saya katakan itulah yang terbaik. Dulu waktu saya masih di Kupang, saya masih kerja, orang bilang begini, Lin, enak mana di Kupang apa di Toraja? Saya orang Toraja. Karena saya tinggal di Kupang, saya katakan di Kupang. Kenapa? Supaya saya bisa menikmati suasana di situ. Kalau saya tinggal di Kupang tapi saya bayangkan di Toraja terus, maka saya tidak akan menikmati. Kemudian beberapa waktu kemudian saya pindah ke Malang. Sekolah di Malang, kerja di Malang. Orang tanya, Lin, enak mana? Di Kupang, di Toraja atau di Malang? Saya bilang di Malang.
Karena saya sedang mensyukuri, menikmati tempat di mana Tuhan tempatkan saya saat itu. Kemudian suatu saat Tuhan membawa saya ke Rancabungur. Di satu desa yang jauh dari kota, tetapi saya bersyukur masyarakatnya sangat menyayangi saya. Dulu sebelum saya masuk ke sekolah Alkitab, saya seorang pengacara. Ya, Pak Yusak tahu pengacara enak saudara, bisa punya uang banyak. Tapi kalau mau menjadi pengacara, cuman saya mau katakan begini, jadi pengacara itu selalu punya musuh, selalu dimusuhin orang. Kemudian saya tinggalkan pekerjaan itu, saya masuk ke sekolah Alkitab. Kemudian sekolah, kemudian saya kuliah. Pada akhirnya saya menjadi pembantu rektor bidang kemahasiswaan. Itu PR3 namanya. Terus karena kehendak Tuhan, saya menikah dengan seorang pendeta, yaitu pendeta Ariston Bangun. Saya tinggalkan posisi saya sebagai pembantu rektor. Saya masuk ke Rancabungur menjadi guru TK. Saudara bayangkan itu dari tinggi sekali posisi, kalau dilihat dari kacamata dunia. Dari posisi yang pembantu rektor sekarang jadi guru TK. Sampai ada orang bilang, Lin, kok maunya sih dari PR3 jadi guru TK? Karena waktu itu yang gembala bukan saya. Terus saya bilang, orang tanya, enak mana Lin? Di Malang atau di Rancabungur? Saya bilang Rancabungur. Karena saya mau menikmati di situ. Dan puji Tuhan, saya bertahan sampai hari ini. Waktu Om dipanggil Tuhan, orang dari Sati datang. Lin, seandainya hari ini juga kamu kembali ke Sati, Sati tetap terbuka buat kamu. Saya katakan tidak, saya sedang menikmati di Rancabungur dan saya akan tetap di Rancabungur. Kenapa? Saya selalu bersyukur dengan apapun yang ada. Amin saudara. Anak-anak muda, enggak banyak anak muda. Istri-istri. Berapapun penghasilan suami kita, mari kita bersyukur. Walaupun mungkin kadang empot-empotan untuk mengaturnya. Mari kita selalu bersyukur. Nah, ini yang Tuhan mau dari kita. Jangan seperti ini, kamu memakai baju, kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu pakai baju tapi tetap kedinginan. Artinya tidak ada kepuasan. Dan itu adalah salah satu bentuk hukuman dari Tuhan bagi orang yang tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Yang ketiga, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya saudara, karena mereka mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani, mereka tidak peduli hubungan mereka dengan Tuhan, maka mereka bekerja menghasilkan uang banyak. Tapi saya seringkali mendengarkan kalimat begini, heran ya uang tuh kemana aja ya? Uangnya dapat banyak, gajinya besar, tapi tidak pernah cukup. Karena apa? Ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya dapat banyak, pintu keluarnya juga banyak. Ke pintu keluarnya bukan sesuatu yang berguna. Karena pundi-pundi yang berlubang waktu dibawa pulang berarti habisnya di jalan. Artinya tidak berguna. Dan mungkin orang yang mengalami seperti ini bisa saja gajinya besar, penghasilannya besar, usahanya berhasil, tetapi selalu kekurangan. Kenapa? Dikasih ke rumah sakit lah, digondol orang lah, kerampokan lah, habis di rumah sakit, uangnya banyak, tapi habis di rumah sakit karena sakitan. Tapi saya mau katakan tidak semua
semua orang sakit karena hal seperti ini. Itu sebabnya Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Banyak orang yang mengalami kekurangan, banyak orang yang mengalami kesakit atau masalah bukan karena mereka tidak takut Tuhan, tetapi Tuhan izinkan untuk membuktikan iman mereka seperti Ayub. Nah, kalau kita menghadapi situasi seperti ini, firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Kalau kita usaha apa saja, usaha ini, usaha itu, usaha ini gagal melulu, atau mungkin hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, perhatikan keadaan kita. Perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, berarti kita bersyukur Tuhan mengizinkan itu untuk menguji, membuktikan iman kita. Tetapi kalau kita tidak pernah puas, itu berarti ambisi kita mungkin yang terlalu besar. Itu berarti hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Karena orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan pasti akan selalu bersyukur. Amin, saudara. Bersyukur dengan apapun yang ada. Puji Tuhan. Dapat uang sedikit, puji Tuhan. Dapat berkat sedikit, puji Tuhan. Atau kenapa ya uang saya kok enggak pernah sisa? Gaji besar, tapi tabungan terkuras terus. Akhirnya enggak punya tabungan. Nah, saya mau katakan, saya sering katakan ini, hidup yang paling enak adalah hidup pas-pasan. Hidup pas-pasan, saudara. Setuju pas-pasan? Artinya apa? Pas butuh, pas ada. Ya kan? Paling enak itu. Dan saya adalah orang yang selalu menikmati hidup pas-pasan. Pas saya perlu, pas ada. Mau makan ini, pas ada. Gitu ya. Dan anak-anak saya bisa jadi saksi hidup untuk itu. Kadang kita pengen ini, tiba-tiba Tuhan, pas ada. Saudara, mari kita tetap bersyukur, membangun, mengutamakan hal-hal yang rohani. Bahkan di dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 di situ dikatakan. Ya. Dan aku memanggil kekeringan datang atas negeri, ke atas gunung-gunungmu, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, atas manusia dan hewan, dan atas segala hasil usaha. Dia katakan bahwa Tuhanlah yang membuat situasi itu terjadi kepada mereka. Saya waktu merenungkan ini, kemungkinan orang Israel karena mereka mendapatkan masalah, mereka menghadapkan tantangan, akhirnya mereka dipersulit. Karena mereka dipersulit, maka mereka berfokus kepada memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Nah, karena mereka selalu kekurangan, kalau kita lihat di sini, mereka selalu kekurangan, mereka tidak pernah puas, maka akhirnya mereka terus berfokus kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Sehingga mereka tidak membangun rumah Tuhan. Waktu mereka habis hanya untuk mengurus kepentingan mereka sendiri. Tetapi saya mengatakan, ayat ini mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Nanti minggu-minggu berikutnya, minggu pertama Maret, saya akan melanjutkan khotbah ini. Di situ dia katakan, perhatikanlah keadaanmu, dan kalimat ini masih akan diulang di pasal berikutnya. Dan dia mulai mengatakan, saya kasih bocoran sedikit. Firman Tuhan mengatakan, waktu mereka mulai membangun, dia katakan, Tuhan bilang begini, mulai sekarang perhatikan,
Karena kalau kita baca selanjutnya, mereka tergerak oleh firman Tuhan ini dan mereka mulai membangun dan Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu mulai dari sekarang. Nanti setelah kamu memulai pekerjaan ini, apakah hasilmu sama? Apakah keadaanmu sama? Tuhan bilang tidak. Dengan kata lain, pada pagi hari ini, saya ingin menantang kepada saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mitra kerja Allah yang dikasih oleh Tuhan. Tema kita, bekerjalah selama masih siang. Jangan pernah menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Jangan pernah menunda-nunda untuk berkarya bagi Tuhan. Perhatikan keadaan kerohanian kita. Maka lihatlah bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Amin, saudara. Jangan kita menjadi seperti orang Israel. Situasi sekarang itu membuat semangat kita. Kalau tadi lagu yang dinyanyikan, jangan biarlah semangat rohmu menyala-nyala. Sekarang ini saya mau katakan banyak orang yang semangatnya untuk mencari Tuhan padam. Kenapa? Karena ada ketakutan. Ketakutan kepada siapa? Kepada apa? Kepada Omikron. Omikron, saudara. Sehingga ada orang batuk sedikit. Memang kita harus jaga jarak. Kita harus pakai masker. Kita harus bijaksana. Tetapi jangan ketakutan itu membuat kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Jangan ketakutan itu membuat hubungan kita dengan Tuhan jauh. Cukup Omikron sudah membuat hubungan kita dengan sesama menjauh. Saudara setuju nggak dengan saya? Virus corona membuat hubungan kita dengan sesama menjauh. Yang tadinya ketemu bisa salam. Karena virus corona sekarang salamnya atau begini, bahkan begini. Ya, ada kan salamnya gini? Enggak, saya nggak mau salam begitu. Lebih aman begini. Tapi tidak harus. Semua suka-suka. Karena virus corona yang tadinya kita di gereja kalau ketemu bisa cipika-cipiki. Sekarang jangankan cipika-cipiki, salaman aja kagak boleh. Ya tidak apa-apa. Tadinya anak muda, anak-anak selalu rajin untuk mengunjungi orang tuanya. Tapi sekarang berapa banyak orang tua yang mengalami kesepian? Karena apa? Anak-anaknya tidak berani kunjungi. Kenapa? Alasannya sayang sama orang tua. Nanti kalau kita datang kepada orang tua kita bawa virus, kan kasihan orang tua. Padahal orang tua jadi kesepian. Betul ya orang tua? Yang sudah tua-tua, yang tadinya sering dikunjungi anak sekarang jarang dikunjungi anak. Kesepian bukan? Saya tahu banyak orang tua yang tadinya rajin selalu dikunjungi, kumpul sama anak-anaknya. Karena corona sekarang orang tuanya ditinggal sendiri. Dan anaknya jarang sekali datang. Bahkan Natal pun anak-anaknya tidak berani datang. Kenapa? Takut bawa virus. Tidak salah. Kenapa? Oh memang tuntutannya begitu. Jadi cukuplah jarak kita, hubungan kita dengan sesama dibatasi. Tetapi jangan pernah membiarkan virus corona membatasi, membuat hubungan kita dengan Tuhan juga jaga jarak. Karena Tuhan selalu mau kita dekat dengan Dia. Amin. Mari kita akan tunduk kepala. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikanlah keadaanmu. Apakah ada di antara situasi yang dialami orang Israel pada saat itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah ada di antara kita yang mungkin bekerja dari pagi sampai malam bekerja, tetapi hasilnya sedikit? Ataukah mungkin ada di antara kita yang bekerja,
menghasilkan uang banyak, tetapi tidak pernah berhasil membuat kita puas. Sehingga selalu merasa kurang, kurang dan kurang. Atau adakah di antara kita yang Tuhan berkati kita dengan melimpah, tetapi kita tidak pernah dapat menikmati uang yang kita ada hasilkan karena selalu ada saja jalannya, selalu saja habis, entah kemana. Perhatikanlah keadaan. Mulai hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidupku menyenangkan Engkau. Aku mau hidupku berguna bagimu. Biarlah semua milikku kuserahkan padamu. Ini aku, semua milikku. Semua milikku kuserahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua kuserahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan ku bersihkan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Singar akan tetap menyanyikan pujian ini. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Masing-masing kita akan memperhatikan keadaan kita masing-masing. Saya tidak tahu keadaan saudara pada saat ini. Saya tidak tahu situasi saudara saat ini. Tetapi firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini aku. Haleluya Yesus. Engkau melihat sidang jemaatmu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan beracara dengan mereka masing-masing. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin ada di antara kami yang tidak peduli tentang kehidupan rohani kami, yang jauh lebih mengutamakan hal-hal yang menyenangkan tubuh jasmani kami. Tetapi kami membuat tubuh rohani kami kelaparan, bahkan tetap menjadi reruntuhan. Selidiki kami masing-masing pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Yang berkenan padamu
Mari kita masing-masing akan mengambil waktu sejenak untuk memperhatikan keadaan kita masing-masing. Biarlah barala bayasi kata karala bayasi kasih kata karala. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau menyelidiki kami masing-masing pada pagi hari ini. Berbicara bagi kami masing-masing Tuhan, sehingga kami lebih mengenal siapa diri kami. Kami lebih mengerti keadaan kami. Dan mulai hari ini Tuhan tolong kami agar kami mulai membangun bait suci-Mu. Karena tubuh jasmani kami ini adalah bait-Mu dan kami mau mengisinya. Kami mau memperhatikan, kami mau membangun manusia rohani kami. Mulai hari ini Tuhan tolong kami. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan Bapa menyerahkan seluruh sidang jemaat. Baik yang ada beribadah bersama-sama kami di tempat ini pada pagi hari ini, maupun yang sedang mengikuti ibadah online di rumah. Tuhan, biarlah kami akan menjadi orang-orang yang membangun manusia rohani kami, memberi kepuasan kepada manusia rohani kami, sehingga kami dapat menikmati hubungan pribadi bersama dengan Engkau. Apapun situasi kami pada saat ini, Engkau yang paling mengenal kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami masing-masing dan beracaralah bersama dengan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati kami hari lepas hari. Sehingga setiap hari selalu kami memperhatikan keadaan kami. Supaya kami berubah menjadi lebih baik. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang saat ini ada banyak yang sakit Tuhan. Ada banyak yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa buat keluarga Bapak Rudi. Yang saat ini anaknya sedang ada di rumah sakit. Bapak Rudi Makatipu. Yang Pak Rudinya sendiri juga sakit. Kami berdoa buat Ko Yayang. Kami berdoa buat Ibu Yuyun dan Pak Wengki. Kami berdoa buat Tante Sarah. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu yang mungkin tidak kami sebut satu persatu. Kami terus berdoa buat Pak Marjono. Biarlah Tuhan akan pulihkan keadaan kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh kembali berkumpul bersama-sama mencari wajah-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini sidang jemaat-Mu. Apapun keadaan kami, Engkau yang mengenal. Kami juga berdoa buat bangsa kami pada saat ini yang begitu mencekam karena dilanda oleh virus Omikron yang menyerang begitu banyak orang. Dan akhirnya begitu banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Tetapi pada pagi hari ini kami menyerahkan mereka semua. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami. Kami menyerahkan presiden kami dan wakil presiden. Kami menyerahkan semua menteri-menteri yang bekerja sama bersama-sama dengan presiden kami untuk membangun negara ini. Biarlah Tuhan akan memberi hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini. Sehingga bangsa ini akan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat kami semua pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.